Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel PSA, channel yang membahas tentang peristiwa sejarah dunia. Sejarah lazimnya milik para raja-raja dan panglima. Namun, dalam serangan 7 Februari 1946, sejarah adalah milik orang biasa. Ada dua monumen penting di Pantai Pagatan. Yang pertama itu di alun-alun kota berupa patung tangan memegang tombak. Lokasinya tak jauh dari gerbang masuk objek wisata pantai. Dan yang kedua adalah monumen benteng perjuangan di tepi pantai. Monumen ini berupa tembok kokoh yang berdiri mengarah ke laut. Kedua monumen ini memperingati peristiwa yang sama. Serangan Belanda ke Pagatan pada tanggal 7 Februari 1946. Kedua momen ini mengingatkan kita tentang peristiwa yang sangat bersejarah yang terjadi di Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Peristiwa 7 Februari ini selalu diperingati oleh rakyat Pagatan setiap tahunnya. Hanya saja 2 tahun sekarang ini cukup berbeda. Pada peristiwa itu, rakyat Pagatan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Walaupun 1 tahun yang silam proklamasi telah dikumandangkan, tetapi bangsa Belanda masih saja bernafsu untuk menguasai negeri kita tercinta. Nah, pada video kali ini, salah satu sanak sejarah kita bernama Olinda Rizky Amalia akan mempresentasikan salah satu pejuang yang ikut berjuang mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia, terlebih khususnya di Pagatan. Halo semuanya, saya Olinda Rizky Amalia dari kelas 11 MIPA 2 ingin mempresentasikan tentang tokoh perjuangan dari daerah Pagatan. Saatnya sekarang saya memperkenalkan seorang pejuang dari tanah kita atau tanah Pagatan. Beliau memimpin dari Perang 7 Februari. Beliau terkenal dengan sosok yang religius, sosok yang tegas dan bermartabat. Beliau adalah Haji Muhammad Nurung. Nah, beliau salah satu pahlawan yang gugur di tanggal 7 Februari 1946. Sebenarnya saat itu tuh udah merdeka, sudah 1 tahun setelah merdeka kalau nggak salah. Nah, karena Belanda itu masih haus kekuasaan, sekutu masih haus kekuasaan, mereka datang ke Pagatan dengan embel-embel bantuan dari tanah Jawa. Dengan bendera merah putih di kapal mereka berhasil mengelabui para tentara di Pagatan, termasuk Muhammad Badri yang saat itu jadi pemimpin tentara di Pagatan. Nah, saat mendengar kabar bahwa Muhammad Badri dan beberapa rekan-rekannya ditangkap, para pemuda Pagatan pun tergerak untuk melawan mereka semua. Nah, dengan dipimpin Haji Muhammad Nurung, mereka menyiapkan segala senjata tradisional untuk melawan para sekutu yang datang ke sini. Ada sebuah fakta menarik tentang beliau, yaitu saat peperangan berlangsung, beliau itu sama sekali nggak tertembak. Maksudnya, setiap Belanda mengarahkan senjata mereka ke badan Haji Muhammad Nurung, beliau sama sekali nggak kena. Beliau sama sekali nggak ada rasa sakit, beliau nggak ada sama sekali kayak, sedangkan yang lain itu setiap tertembak ya bakal mati gitu. Dan hanya beliau yang tidak bisa tertembak saat itu. Dan tentara Belanda itu keheranan, why? Kenapa kok bisa manusia ini tuh kebal peluru? Dan ternyata beberapa saat kemudian surban yang beliau pakai itu jatuh ke tanah. Nah, saat surban itu jatuh, dan saat itu pula Belanda menembak beliau, dan di saat itulah beliau gugur menjadi pahlawan atau pejuang dari 7 Februari. Beliau adalah salah satu tokoh yang diingat sepanjang sejarah kemerdekaan Pagatan. Nama beliau dipatrikan di sebuah jalan di Pagatan juga. Sekian dulu penjelasan atau presentasi saya hari ini.
Terima kasih karena telah mendengarkan sampai akhir. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pandemi seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.